Assalamualaikum sobat dan sahabat, ketemu lagi dengan channelnya Mister US ya. Jadi konten kali ini saya akan membahas tentang masa pertumbuhan tanaman kopi ya. Para sobat dan sahabat ya, bahwa tanaman kopi ini memiliki akar serambut yang halus ya, seperti trichoderma ya. Jadi kalau para sobat dan sahabat ingin memperbaiki tanaman kopi ini, cobalah membangun unsur hara tanahnya ya. Nah ya, saya bongkar ya akar dari tanaman kopi ini. Nah inilah akar dari tanaman kopi yang serabut ya para sobat. Nah, kita lihat ke pangkalnya. Nah seperti ini ya para sobat, tuh lihat nih. Nah kenapa populasi tanaman kopi itu cepat pertumbuhannya? Karena apa ya, kita membangun unsur hara tanahnya supaya poros dan gembur seperti ini, sehingga perakarannya cukup cepat ya para sobat ya. Nah jadi kita harus memberikan kemudahan akar bergerak ya para sobat ya. Nah jadi seperti ini ya. Tuh lihat tuh. Nah jadi ternyata batang keras itu memiliki akar serabut seperti ini. Nah kenapa bisa seperti ini para sobat dan sahabat ya? Pertama, ketika para sahabat perawatan melakukan penimbunan ya, usahakan tanahnya gembur poros seperti ini. Kemudian ya dicampur kompos ya sobat ya. Kalau mungkin kalau di sini dadak kopi belum ada ya para sobat ya, tapi kan kalau di pagar alam di sana ya dadak kopi cukup banyak ya. Nah kalau di sini saya menggunakan sekam bakar dan skam ya. Nah skam biasa yang tidak diproses itu untuk menyimpan rongga-rongga di bagian akar ya. Jadi sehingga oksidasi itu supaya oksigen yang masuk ke dalam tanah itu mudah ya para sobat ya. Kemudian nih sekam bakarnya saya campurkan ya. Nah sekam bakar ini sebagai pupuk padat ya, karena kalau sekam bakar itu cukup lama ya para sobat ya untuk terjadi pelapukan. Jadi fungsinya untuk membuat rongga-rongga supaya bisa bersirkulasi udara atau oksigen masuk ke dalam tanah ya. Nah ini lihat ini ya, pernah gak para sahabat itu memperhatikan akar-akar dari tanaman kopi seperti ini ya para sobat. Nah lihat kita ke pangkalnya. Nah ini ya. Nah ini sama dengan jamur trichoderma ya. Nah jamur trichoderma, jadi dialah yang menginput nutrisi dari unsur hara tanah ya para sobat ya, unsur hara tanah ya. Makanya kita selalu membuat parit di jarak setengah meter ya. Artinya apa? Supaya nanti kalau para sobat memangkas, mempruning ya, itu bisa dimasukkan ke parit tersebut ya para sobat. Nah tujuannya untuk apa ya? Satu, untuk menyimpan serapan air, juga sebagai pupuk kompos ya, sehingga si akar ini akan mengejar ke sana ya para sobat ya. Karena apa? Inputnya dari sana ya.
Nah yang ini kita timbun gitu ya dengan kompos tersebut ya, sehingga populasi percabangannya itu cukup cukup banyak ya para sobat ya. Ya di bawah ini udah eh, nyabangnya udah cukup banyak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Kemudian ke bagian atasnya juga sama ya para sobat dan sahabat ya. Saya di sini sama-sama belajar ya, karena di daerah yang berbeda ya, mau nggak mau saya ya harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana membangun unsur kesuburan hara tanah ya. Nah contoh di sini ya, walaupun kecil ini sudah berbuah ya para sobat dan sahabat. Nah ini ya tuh ya, sudah berbuah ya, kecil padahal masih kecil ya. Nah karena kan kita juga harus memperhatikan sumber makanan dari tanah tersebut, karena kalau kita bangun nutrisinya memperbaiki unsur hara ya, karena di dalam tanah itu akan terjadi kehidupan atau pergerakan mikroorganisme. Yang namanya mikroorganisme itu kan, mikro itu kecil pada sobat, jadi tidak bisa dilihat oleh kasat mata ya. Nah mereka akan menyuburkan tanah gitu kan ya, sehingga pernah nggak sobat terjadi ya memperhatikan pelapukan batang-batang keras di hutan, di kebun kopi itu menjadi lapuk. Nah itulah kerja mikroorganisme yang membangun kesuburan unsur hara tanah ya para sobat dan sahabat ya. Kemudian juga kita harus memperhatikan pupuk ya, pupuk kompos ya. Di sini saya kenapa menggunakan pakai sekam atau sekam bakar. Nah ini untuk memenuhi standar kebutuhan daripada unsur hara tanah, karena satu, sekam itu mengandung natrium yang dibutuhkan oleh akar tumbuhan, kemudian juga kalsium ya. Nah ini kebutuhan tanaman yang tanpa kita sadari gitu kan ya. Kemudian abu sekam atau sekam bakarnya yaitu mengandung silika ya. Silika ini ya itu untuk menjaga kelembaban di tanah ya para sobat dan sahabat ya. Jadi sehingga kita bisa memprediksi kesuburan sebuah tanaman itu gambaran daripada pertumbuhan akar di bawah ya para sobat ya. Nah sampai seperti ini kan ya akarnya. Ini kalau kita gali ya sama sobat ya. Nah dari sinilah semakin banyak akar yang tumbuh, maka semakin kuat juga untuk mengambil nutrisi unsur hara dari tanah oleh akar serabut ini, sehingga populasi pertumbuhannya cukup pesat dan luar biasa dan menghasilkan produksi dari bunga dan buah yang benar-benar maksimal. Jadi kalau para sobat dan sahabat ingin memaksimalkan hasil panen, saya sih bukan mengajarin para sobat dan sahabat ya, karena unsur kimia itu cukup penting ya yang ada di alam tanpa membeli, karena ada 127 unsur kimia ini dari logam dan non logam ya. Nah ini termasuk non logam fero ya para sahabat ya, kompos, bahan bakar, sehingga membantu pertumbuhan perakaran ini ya para sobat dan sahabat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para sobat dan sahabat, khususnya penanam kopi ya, supaya hasil panennya melimpah. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan kontennya channelnya Mr. US Berbagi ya, yang sudah
bergabung saya ucapkan terima kasih, dan para subscriber yang sudah membesarkan channel saya ucapkan terima kasih juga, dan mudah-mudahan diberikan dampak manfaat dan selalu diberikan kesehatan, kemudian dipanjangkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Terima kasih para sahabat dan sahabat ya, mungkin pembahasan kali ini di sekitar tanaman kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.